kalian anak kelas 10, anak kelas 11 yang ingin tinggal di Amerika Serikat dengan beasiswa penuh, merasakan bersekolah di Amerika Serikat, punya teman baru, dan keluarga baru, this is the video for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Jaxa. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian ambil pulpen kalian, pensil, kertas, HP, buka notesnya, catat. Video kali ini bakal banyak informasi penting, jadi jangan di skip dan kita langsung lanjut aja ke videonya. Halo semuanya, jadi kali ini adalah pengumuman penting yang udah kalian tunggu-tunggu dari bulan April, yaitu KLIS tahun 2020 ini sudah buka pendaftaran untuk keberangkatan tahun 2021 dan 2022. Ada beberapa hal yang berubah, jadi di video kali ini aku bakal jelasin, jadi please jangan di skip, oke? Seperti biasa, kalau kalian sering nonton video aku akan minta izin dulu untuk nyontek. Kayaknya lama-lama aku nggak perlu minta izin ya, soalnya aku nyontek terus. Aku memorinya kurang bagus. Sebelum kalian neror-neror aku dengan pertanyaan, Kak, kalau AFS kayak gimana? Kalau Asia Kakehashi Project gimana? Aku nggak bakal bahas tentang itu di sini karena aku alumni KLIS, alias ini dia yang aku pakai bajunya. The Kennedy Luger, ada di bawah tulisannya, Youth Exchange and Studies. Aku nggak paham tentang AFS dan juga Asia Kakehashi, jadi kalau kalian pengen info lebih lanjutnya, langsung aja cek Bina Antar Budaya. Dan juga kalian bisa chat aja kalau memang perlu info lebih banyak yang tidak ada di lamannya Bina Antar Budaya. Oke, jadi sebelum kalian nanya-nanya, please banget cek paling awal Bina Antar Budaya, cek semua postingannya yang terbaru, cek frequently asked questions-nya, FAQ ya. Kalau misalkan emang nggak ada, baru deh kalian nanya sama contact person Bina Antar Budaya chapter kalian, oke? Jadi chapter di Bina Antar Budaya itu 20. Kalian kalau misalkan mau cari chapter, nggak mesti kota kalian. Kalau aku tinggal di Bogor, chapter aku chapter Bogor, karena memang kebetulan kota tempat tinggal aku ada chapter. Tapi kayak teman aku rumahnya di Depok, yang mana Depok itu kalau dilihat deket ke Bogor. Jadi yang anak Depok boleh daftar chapter Bogor gitu. Nah kalau kalian yang di kota-kota yang beda pulau nih, di luar Pulau Jawa, itu kan chapternya lebih sedikit lagi. Jadi kalian jangan suka bingung kayak, Kak di kota aku nggak ada, aku nggak bisa daftar atau gimana. Bisa. Jadi kalau kalian misalkan masih pengen kayak contact person chapternya yang mana nih, yang chapter yang harus aku hubungin, kalian carilah yang terdekat dari tempat tinggal kalian gitu ya. Di sini aku kasih tahu kalian, di sini ada akun-akunnya Bina Antar Budaya. Dia depannya biasanya Binabud, terus belakangnya nama kotanya. Jadi di sini ada macam-macam: Banjarmasin, Malang, Yogyakarta, Samarinda, Semarang, Balikpapan, Denpasar, Makassar, Jakarta, dan lain sebagainya. Sampai serak suaraku. Jadi untuk KLIS pendaftaran tahun 2020 ini, untuk keberangkatan tahun 2021-2022, pendaftarannya dibuka dari tanggal 29 Agustus 2020 sampai 13 September 2020. Terus websitenya apa nih? Websitenya ada di seleksi.bina-antarbudaya.or.id ya, .or.id. Itu adalah website untuk mendaftarnya. Jadi kalau kalian ada yang nanya, Kak, bukan di yang AFS atau yang dimana, websitenya yang itu ya, yang dipakai untuk daftar. Jadi kalian kalau mau daftar, bukannya websitenya yang itu. Nah, kalau kalian lihat video-video aku yang lama, aku selalu bilang kalau misalkan KLIS ini kalau buka pendaftaran sekitar bulan Maret atau April. Kenapa tiba-tiba bukanya jadi bulan Agustus tahun ini? Karena yang jelas adalah coronavirus. Jadi ya pokoknya kalian ikutin aja, sekarang Bina Antar Budaya bukanya pada tanggal tersebut. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan atau kalian ngelewatin terus nanti kalian nyesel, oke? Terus habis gitu yang berubah adalah syarat kelasnya. Biasanya kalau kalian lihat di video-video aku selalu bilang daftarnya cuma bisa buat kelas 10, right? Karena emang biasanya hanya bisa kelas 10 dan daftarnya di semester 2. Tahun ini kelas 10 dan kelas 11 boleh mendaftar. Diutamakan adalah anak kelas 11. Jadi kalau ada yang masih nanya-nanya, Kak aku kelas 10 boleh daftar atau enggak? Boleh. Kalian kelas 11 boleh daftar atau enggak? Boleh. Tapi di sini yang diutamakan pertama kelas 11. Yang kedua, kalau kalian kelas 10 dan ternyata pas dilihat syarat umurnya itu belum memenuhi, berarti kalian daftarnya tahun depan. Masih boleh, oke? Lanjut aja, aku bakalan bacain persyaratan program KLIS tahun 2021 dan 2022 ini. Aku bakalan kasih kalian tetap fotonya, mungkin aku akan geser ke sini aja. Ya, aku bakal geser ke sini, aku taruh di sini. Tapi sambil aku bacain biar kita baca bareng-bareng, oke? Karena
aku lihat-lihat kalian ini suka malas membaca ya. Jadi aku bantuin nih, aku bacain bareng sama kalian. Yang pertama, tahun ini mengutamakan pendaftaran bagi siswa kelas 11, SMA, atau SMK, atau madrasah, atau pesantren sederajat, tetapi kelas 10 tetap boleh mendaftar. Ini aku bahas dulu ya. Banyak yang suka nanya, Kak, aku di pesantren boleh nggak? Boleh, udah di tulisannya. Terus, Kak, aku sekolahnya swasta, boleh atau nggak? Boleh, sama aja. SMA sederajat, boleh. Kak, aku SMK ada yang lolos nggak sih? Ada, oke? Jadi SMA, SMK, madrasah, pesantren, asalkan sederajat dan kalian memenuhi tadi kelasnya, kelas 11 diutamakan, kelas 10 tetap boleh, itu boleh daftar. Nah, syarat yang kedua, lahir tanggal 1 Januari 2004 sampai 1 Agustus 2005. Harus sesuai dengan persyaratan tersebut. Kalau kalian ada yang lahirnya, Kak, aku lahirnya tanggal 2 Agustus 2005, nggak bisa. Kurang dari, maksudnya udah lebih dulu daripada 1 Januari 2004, itu tetap nggak bisa daftar juga. Iya, KLS itu saklek itu sama aturannya. Jadi kalian jangan coba-coba malsuin umur kalian atau kayak gimana, ikutin aja. Kalau kalian masih kelas 10 terus ternyata kalian dilihat dari batas umurnya ini masih kemudaan, berarti daftarnya tahun depan, oke? Yang nomor 3, pilihan negara tujuan program Amerika. Untuk program KLS nggak bisa ke Eropa, nggak bisa ke negara-negara lain, hanya ada satu negara, yaitu Amerika Serikat. Kalau kalian cek video pertama aku, bakalan dikasih tahu bahwa sponsor atau yang membeasiswai program ini adalah US Department of State. Jadi pemerintah dari Amerikanya sendiri gitu. Yang keempat adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan akte kelahiran. Nomor 5, nilai rata-rata minimum dalam rapot adalah 80 untuk semua mata pelajaran. Banyak banget yang nanya, Kak, aku nilainya ada yang kurang dari 80 dan segala macamnya. Please ikutin aja dari aturannya. Cuman kalau misalkan dari cerita-cerita orang, ada yang bisa lolos nilainya mungkin gak jauh-jauh dari 80. Tapi kalau aku baca ya, di sini tulisannya nilai rata-rata minimum. Berarti kalau rata-ratanya masih minimal 80 di semua mata pelajaran, ya berarti tetap bisa. Kalian mungkin bingung, kenapa sih nilainya harus tinggi gitu? Aku pernah diceritain di sini kalau nggak salah Kasari ya yang cerita, kenapa ada syarat minimal core kalian di sekolah atau rapor? Karena ini mau melihat kalian itu sebenarnya mampu nggak sih catch up sama pelajaran di sekolah. Kalau kalian di Indonesia aja, yang mana kita pakai bahasa Indonesia, terus lingkungannya kita tahu, maksudnya sekolah di Indonesia itu kan adalah zona nyaman kita gitu. Kamu aja misalkan dengan hal yang kamu familiar tidak bisa mengikuti mata pelajarannya, gimana kalian nanti kalau ditaruh di Amerika Serikat, yang mana bahasanya beda, lingkungannya berbeda, sistemnya, kurikulumnya, mata pelajarannya semuanya beda. Jadi kalau misalkan kalian aja nggak mampu untuk ngikutin pelajaran di Indonesia, maka bisa dibilang kalian bisa kesulitan nanti kalau misalkan di Amerika Serikat. Jadi tujuannya ada syarat nilai minimum ini untuk itu. Nomor 6, diizinkan dan mendapat persetujuan dari orang tua dan sekolah. Yang ini aku bingung kenapa banyak adik-adik gitu kalian yang nanya, Kak, tipsnya cara dapet izin dari orang tua atau sekolah gimana? Atau kalian ada yang bilang, Kak, aku kalau izin ke sekolah caranya kayak gimana? Itu disesuaikan dengan orang tua kalian dan sekolah kalian masing-masing gitu. Jadi ada yang sekolahnya mungkin kalau mau izin harus ngomong dulu ke wali kelasnya, terus atau mungkin kalian ada yang kayak ketua asrama atau kayak wali asrama dan segala macamnya. Itu ikutin aja sistem di sekolah kalian untuk bisa ketemu, biasanya dapat tanda tangan dari Kepsek gitu. Jadi kalian entah ketemu tata usaha, ketemu guru piket, ketemu wali kelas, guru BK, itu sesuaikan sama sekolah kalian gitu. Jadi aku nggak bisa ngasih ke kalian gimana caranya minta izin, karena itu sesuai dengan kebijakan tempat kalian sekolah masing-masing gitu. Terus kalau ke orang tua, aku bingung kenapa kalian nanya, itu kan orang tua kalian. Kalau aku sih yang ngomong aja gitu ke orang tua, jelaskan kepada mereka gitu, kepada beliau, ini programnya tentang apa, tujuan kalian apa, kenapa kalian mau ikut gitu, biar orang tua kalian juga legowo gitu loh ngizinin kalian. Nomor 7, ini yang paling banyak kontroversinya nih, merupakan siswa atau siswi yang aktif dan berprestasi dalam bidang akademik atau non-akademik di organisasi atau kegiatan sekolah atau luar sekolah, khususnya di 5 tahun terakhir dan dibuktikan dengan salinan sertifikat atau surat keterangan. Yang pertama itu prestasi bidang akademik dan non-akademik minimal di tingkat kota atau daerah. Yang kedua, OSIS dan atau MPK dalam kurung, ini adalah jabatannya kalian minimal ya,
ketua, wakil ketua, sekretaris, atau bendahara. Jadi bukan anggota ya, ini harus pemimpin-pemimpinnya gitu. Ini banyak banget menuai kontroversi ya, karena kalian bakal bertanya-tanya, Kak aku nggak punya prestasi, Kak aku nggak punya organisasi, dan segala macamnya. Jadi sebenarnya ini tuh salah satu alasannya agak mirip sama yang tadi nomor 5, untuk membuktikan kalian ini sebenarnya aktif atau enggak gitu anaknya, atau kalian cuman kayak di sekolah aja kayak belajar, kurang bersosialisasi atau gimana gitu. Di sini kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya ya, biasanya akan ada kata-kata or gitu atau gitu. Salah satu antara kalian punya prestasi atau kalian ketua, wakil ketua, sekretaris, atau bendahara di OSIS atau MPK. Jujur aku bukan ketua, wakil ketua, sekretaris, atau bendahara OSIS dan MPK, dan aku tetap bisa lolos. Aku pakai syaratnya yang A, prestasi bidang akademik dan non-akademik minimal tingkat kota atau daerah. Ada yang sempat nanya ke aku juga, Kak aku nggak punya sertifikatnya tapi aku pernah menang lomba sesuatu. Kalian datengin yang bikin lombanya atau lembaganya, institusinya yang membuat lomba tersebut, minta surat keterangan dari mereka membuktikan bahwa oh Jasmine Eksa Kamilia pernah memenangkan lomba ini pada tanggal segini, mendapat penghargaan ini gitu. Jadi dibuktikan. Kalau misalkan ada sertifikatnya, jangan lupa nanti sertifikatnya kalian legalisir ya. Jadi kalau misalkan nanti diperlukan kumpul-kumpulin gimana, kalian punya pegangan legalisirnya. Kalau sekarang sih online tinggal di scan-scan aja gitu, gampang. Nomor 8, tinggal dan bersekolah di Indonesia ketika mendaftar seleksi dan akan kembali ke sekolah tersebut ketika program berakhir. Ini syarat nomor 8, kalau kalian baca akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Kak, kalau misalkan setelah program ini bakal ngulang lagi atau enggak. Ini udah jawabannya ya, akan kembali ke sekolah tersebut ketika program berakhir. Berarti artinya nanti kalau kalian udah pulang harus lanjutin lagi sekolahnya, yang mana sekarang lagi aku jalani. Aku balik lagi ke kelas 12 SMA bersama adik kelas aku. Nomor 9, tidak memiliki paspor Amerika Serikat, tidak lahir di Amerika Serikat, dan salah satu atau kedua orang tua bukan warga negara Amerika Serikat. Yang terakhir nomor 10, sehat jasmani dan rohani, dalam kurung siswa difabel juga diperbolehkan mendaftar program YES. Kalau misalkan ada siswa yang disabilitas, itu tetap boleh mendaftar, dan di angkatan aku pun ada siswa difabel gitu dan bisa tetap lolos berangkat. Jadi itu adalah syarat-syarat dari program KLYES di tahun 2021-2022, dan pendaftarannya dibuka dari tahun 2020 sekarang. Sekarang aku pengen bacain ke kalian langkah-langkah pendaftarannya. Yang pertama, pendaftaran akun. Jadi kalian masuk ke websitenya seleksi.binastripantarbudaya.or.id. Yang kedua, kalian bisa memulai proses pendaftaran dengan membuat akun pendaftaran. Klik daftar di sini, kemudian adik akan mendapat email untuk aktivasi akun. Jika tidak ada di inbox atau kontak masuk, coba dicek di spamnya. Jadi tadi aku juga udah dapat informasi untuk adik-adik yang masih belum dapat email verifikasi, bisa coba selain dicek spamnya, clear cache-nya, gunakan browser lain kayak gitu ya. Dan untuk KLYES nggak pakai PIN, beda ya sama AFS. Kalau AFS kalian harus bayar PIN 100.000, kalau KLYES kalian nggak perlu pakai PIN, jadi jangan ada yang nanya lagi, oke? Terus yang kedua adalah tahap pengisian formnya. Jadi kalian kalau udah buka websitenya akan ada formulir online, kalian isi. Yang pertama, mulai dengan input data. Lakukan berurutan dan jangan lupa menyimpan setiap kali selesai satu bagian ya, jadi supaya nggak hilang datanya. Yang kedua, setelah semua selesai diisi dan sudah yakin tidak akan berubah dan dikoreksi lagi, silahkan lakukan finalisasi. Jadi ini kayak di submit gitu ya. Dan diingat di sini, setelah finalisasi, data yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah lagi. Jadi hati-hati banget, cek bener-bener gitu ya, pastiin lagi bahwa datanya udah bener baru kalian finalisasi. Yang ketiga adalah download berkasnya. Jadi yang pertama di sini, lanjutkan dengan download berkas. Di sini adik-adik harus mengunduh berkas-berkas. 1. Surat izin orang tua. 2. Surat izin sekolah. 3. Surat rekomendasi. 3 dokumen yang kalian harus download. Ini berkas apa? Jadi kalau dari pengalaman aku, ini adalah template-nya gitu. Kalau kalian perlu surat izin, surat rekomendasi, dan segala macamnya, itu nanti akan ada kertas officialnya gitu loh dari Bina Antarbudaya yang kalian bisa print sendiri setelah kalian download, dan itu nanti bakalan kalian isi gitu. Yang kedua, semua dokumen tersebut harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat adalah tahap penguploadan berkas. Selanjutnya, upload berkas. Semua dokumen yang sebelumnya diunduh dan diisi, diunggah di sini.
sesuai dengan tempatnya. Jadi nanti akan ada kolomnya yang mana untuk sertifikat atau piagam atau akta kelahiran atau salinan rapot atau salinan ijazah dan SKHUN. Jadi itu adalah list berkas-berkas yang harus kalian upload gitu. Dan nanti akan ada kolomnya. Jangan nyampe kolomnya buat rapor terus kalian naruh sertifikat lomba kalian gitu, nggak nyambung. Jangan nyampe kayak gitu. Makanya dicek lagi ya. Yang terakhir, yang kelima adalah verifikasi berkas. Jika sudah lengkap, silakan tunggu email notifikasi dari admin yang menandakan bahwa berkas pendaftaran adik sudah diverifikasi dan adik bisa ikut seleksi. Yang kedua, setelah berkasnya diverifikasi, adik bisa kembali login dan mengunduh kartu tanda peserta dan berkas pendaftaran di bagian download berkas. Jadi, pas di awal kan kalian ada yang upload foto dan kalian isi data diri, nanti pas kalian udah selesai semua, berhasil diverifikasi, kalian bakalan dapat kayak kartu peserta gitu yang bisa kalian nanti download gitu. Terus juga akan ada berkas pendaftaran yang tadi sudah kalian isi, itu juga bisa kalian download gitu. Jadi kalian bakalan dapat transkripnya. Jadi nggak perlu kalian screenshotin satu-satu gitu, nggak. Nanti kalian bakalan dapat di akhir, bisa di download. Yang terakhir adalah good luck buat kalian semua yang daftar tahun ini. Semangat, jangan ada yang insecure atau nggak pede segala macem. Positive thinking aja, oke, lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Semoga sukses, semoga mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan kalian masing-masing. Aku bakalan ngasih kalian pengumuman dari Bina Antar Budaya yang paling terbaru. Aplikasi online registration Bina Antar Budaya sudah dibuka kembali. Jadi kemarin memang sempat error-error, sekarang udah buka lagi. Di sini ada ketentuannya, bakalan aku bantu bacain. Ini masih berkaitan ya dengan yang tahapan seleksi tadi. Yang pertama di sini pengumumannya. Bagi adik yang telah mendaftar tetapi belum mendapat email verifikasi, coba kalian cek spamnya atau clear chase atau gunakan browser lain. Apabila tetap tidak bisa, jadi tetap nggak dapat email verifikasinya, silahkan mendaftar ulang lagi dan boleh memakai email yang sudah pernah digunakan untuk mendaftar sebelumnya. Yang kedua, bagi adik yang telah mendapatkan email verifikasi, bisa silahkan login lagi dan melanjutkan pengisian formulir registrasi. Yang ketiga, bagi adik yang sudah melakukan finalisasi, jadi kalau kalian udah disubmit tadi data-datanya, tidak perlu mendaftar ulang karena data adik sudah tersimpan di database kami. Dan di sini ada remindernya, jangan lupa ya, untuk satu email itu cuma bisa untuk bikin satu akun untuk satu program. Jadi kalau kalian punya email untuk daftar KLYS, kalian mau daftar buat IFS, itu harus pakai email yang berbeda lagi ya, bikin akunnya beda lagi. Dan juga jangan lupa kalau kalian daftar untuk lebih dari satu program, ingat emailnya ya, jangan sampai ketukar mana yang buat KLYS, mana yang buat IFS atau program yang lainnya. Anyway, aku lupa satu lagi, kalau misalkan kalian dapat informasi bahwa email itu cuma bisa buat 3 hari dan segala macamnya, itu nggak bener ya, itu hoax. Itu udah dikonfirm juga sama Bina Antar Budaya bahwa itu adalah salah gitu informasinya. Jadi please kalian jangan percaya berita-berita dari luar Bina Antar Budaya. Mungkin di sini ada informasi yang masih dirasa kurang gitu ya. Untuk bisa lebih paham lagi, please lah udah langsung cek aja ke Bina Antar Budayanya. Oke, aku di sini cuma mau mengarahkan kalian terhadap laman officialnya Bina Antar Budaya gitu. Kalian juga jangan percaya sama berita-berita kabar burung yang ada di grup Line atau WhatsApp sesama pejuang program. Tolong ceknya di websitenya atau di akunnya Bina Antar Budaya aja. Juga ada pengumuman baru bahwa setiap jam 5 sore sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat akan ada pemeliharaan sistem websitenya sehingga tidak bisa diakses websitenya. Terus aku juga mau disclaimer bahwa tahap seleksi yang aku alami di tahun 2018, yang mana aku upload video YouTube-nya di tahun 2019, pasti bisa banget berbeda dengan tahapan seleksi yang saat ini. Jadi kalian mendingan kalau pengen tahu tahap seleksinya kayak gimana yang tahun ini, cek Bina Antar Budaya. Please, jangan bosen-bosen, lihat aja terus informasi terbarunya biar nggak ketinggalan, biar nggak salah informasi. Oke? Aku juga pengen ngasih tahu saat ini teman-teman aku returnee dari KLYS tahun 1920 dapat banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah ada di laman officialnya Bina Antar Budaya gitu. Jadi saran aku nih, daripada kalian nungguin sebulan kok kakak ini nggak balas-balas ya, terus kalian malah nggak jadi daftar, jangan ditungguin ngebales ya kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya juga yang ngechat suka banyak. Jadi kalian bisa langsung lanjut aja baca dari Bina Antar Budaya gitu, biar gercep gitu. Oke, semangat buat kalian yang mau daftar tahun ini, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.